Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ngapa ngasih kabar anakku? Segam pelajar bahasa Mangkasara. Barang saliwang ngasih jaki asibunti lemagisten di channel Muhammad Rere Ewa. Mari belajar bahasa Makassar, lestarikan dan budayakan bahasa Makassar. Namun sebelum kita masuk materi, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan yang penting aktifkan lonceng notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video yang saya unggah. Jadi anak-anakku siaga pelajar bahasa Mangkasara lani papelajaria ane aloa ya mi antu puisi Mangkasara. Jadi puisi Mangkasara apa nih karena puisi Mangkasara? Nah, jadi pasti lebak ngasih maki langir nih karena puisi Mingka apa yang dimaksud dengan puisi Makassar dan apa saja yang termasuk puisi bahasa Makassar. Jangan kemana-mana, perhatikan materi, mudah-mudahan teman-teman serta anak-anakku sekalian bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Pelajaran Makassare di semester 2 kalasa 2 ia meantu puisi Mangkasar atau puisi Makassar. Apa nih karena puisi? Jadi anak-anakku apa yang dimaksud dengan puisi? Jadi puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima atau irama yang terkandung dalam karya tersebut. Nah, rupa-rupana puisi. Jadi, jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi Makassar terutama ada beberapa. Yang pertama ada doangang yang sering kita sebut dengan mantra, kelong atau sering kita sebut dengan nyanyian, paruntukana yang sering kita sebut dengan peribahasa, rapang, kemudian ada dondo atau aru, kemudian ada seruan pengantin yang orang Makassar mengenal dengan istilah Pakio Bunting. Jadi ini adalah jenis-jenis puisi Makassar. Selanjutnya, adapun struktur fisik atau struktur lahir puisi. Yang pertama, ada diksi. Jadi diksi merupakan pilihan kata. Dalam sebuah puisi perlu ada pemilihan kata yang baik dan tepat sesuai dengan tema puisi yang hendak kita buat. Diksi juga berperan penting dalam lebih mudah untuk memahami isi dari puisi tersebut. Kemudian, pengimajian atau alat indera apa yang berpotensi yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi sebuah puisi. Jadi perlu ada pengimajian dalam sebuah puisi. Pengimajian dapat mengunggah pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, jika penyair ingin seolah-olah kita mendengarkan sesuatu, maka kita menggunakan auditif. Kemudian seperti yang dikenal dengan istilah pengimajian auditif. Kemudian apabila penyair
ingin menggambarkan sesuatu dengan menggunakan alat indera penglihatan atau mata, maka disebut pengimajian visual. Kemudian, apabila penyair ingin melakukan imaji dengan perabaan, perasaan, serta sentuhan, maka digunakan pengimajian taktil. Jadi ada jenis 3 pengimajian dalam struktur fisik atau struktur lahir sebuah puisi. Yang pertama ada auditif atau pendengaran, visual atau penglihatan, taktil atau perasaan, perabaan, serta sentuhan. Kemudian selanjutnya kata konkret atau kata yang nyata. Hal ini berguna dalam pengkonkretan kata erat kaitannya dengan pengimajian. Mengapa tersebut dikatakan erat kaitannya dengan pengimajian? Karena dengan kata-kata konkret tersebut kita dapat mengidentifikasi puisi tersebut termasuk dalam menggunakan imaji apa. Misalkan kata konkretnya, misalkan kata soe-soena limanu, berarti mengidentifikasikan berarti itu kata konkretnya soe-soena limanu, berarti menandakan pengimajian penglihatan karena melihat orang yang mengayun-ayunkan tangan. Misalkan kata konkretnya Pak Risi nyawaku. Nah, Pak Risi nyawaku berarti ini pengimajian taktil karena menggunakan imaji taktil perasaan. Gitu ya. Atau misalkan begini. Ulang ngeri na kananu. Nah, berarti ini menggunakan pengimajian audio. Maka jadi kata konkret ini berhubungan sekali dengan pengimajian. Jadi pengimajian dan kata konkret dalam sebuah puisi sangat berhubungan sehingga dapat berkaitan. Kemudian majas. Majas atau gaya bahasa. Jadi dalam sebuah puisi diperlukan gaya bahasa yang unik sehingga kita sebagai pendengar kita ditantang apa sih maksud dari puisi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan rima ataupun persajakan. Nah, rima yaitu pengulangan bunyi. Jadi dalam sebuah puisi ada pengulangan bunyi baik di akhir kata pada saat mengucapkan puisi. Misalkan dalam jenis puisi pantun, misalkan bersajak AB, kan itu akhirnya AB, itu yang dinamakan pengulangan bunyi. Kemudian yang kedua, ritme adalah pemotongan-pemotongan baris menjadi bunyi yang berulang-ulang sehingga dapat memperindah puisi. Jadi kadang-kadang seorang penyampai puisi atau seorang penulis puisi sengaja memotong-motong kata tersebut sehingga ritmenya menjadi lebih bagus, lebih indah untuk didengar. Misalkan kata aku terbaring dalam kesendirian, misalkan seperti itu. Oke anak-anakku sekalian, jika ada pertanyaan sampai di sini materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan di komen ataupun bertanya di grup WA-nya masing-masing. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat pencerahan dari apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.